Ya, shalom anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan kembali belajar agama. Yuk, siapkan buku cetaknya ya, buku cetak agama. Kita akan melanjutkan mata pelajaran kita. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anakmu dari kelas 2 akan belajar agama. Tuhan tolong supaya kami semua boleh belajar dengan baik, boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan tetap semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan membuka di halaman 59. Oke. Halaman 59 yaitu di bab yang bab yang ke-8 ya. Kita akan belajar tentang mengasihi keluarga. Ya, mengasihi keluarga. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang keluarga ya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengasihi keluarga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di dunia ini ya. Nah, terus mari lanjutkan buka halaman 60. Nah, coba perhatikan di dalam buku cetaknya ya. Di situ ada arti kata mengasihi ya. Nomor bagian A dikatakan apa arti mengasihi. Nah, menurut anak-anak mengasihi itu artinya apa sih? Nah, benar ya. Di sini dikatakan kasih itu berarti perasaan sayang ya. Sayang kepada keluarga, kepada papa, kepada mama, kepada adik, kepada koko, kepada oma, opa ya, atau kepada semua keluarga yang ada di rumah kita. Nah, contohnya seperti apa ya? Contohnya misalnya seorang ayah dan ibu memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak karena mereka mengasihi anak-anak. Atau contoh lainnya anak-anak membantu papa mama, karena anak-anak mengasihi orang tuanya ya. Oke, kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, coba lihat di gambar yang pertama. Di situ ada gambar Tuhan Yesus dengan anak-anak banyak ya. Di sini mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai semua anak-anak, mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang kecil, mau yang besar, semuanya dikasih oleh Tuhan tanpa memilih-milih ya. Oke. Nah, terus dikatakan lagi apa di ini ya, di paragraf yang selanjutnya. Di situ dikatakan Tuhan Yesus mengasihi manusia. Manusia itu adalah semua, tidak hanya anak-anak, tapi mau orang tua, mau yang sudah ini ya, yang masih kecil atau yang muda-muda ya, semuanya dikasihi oleh Tuhan karena Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih siapa yang harus dia kasihi, siapa yang harus dia sayangi ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus ya, yang tidak memilih-milih siapa yang harus kita kasihi atau siapa yang harus kita sayangi. Nah, coba lihat gambar di sini. Gambar apa? Ya, ada gambar salib ya. Disinilah Tuhan Yesus disalibkan ya, karena dia mengasihi manusia, dia rela mati, dia disalibkan, dia dipaku, pakai paku ya, tangannya, kakinya, terus dikasih mahkota duri di kepalanya sehingga darahnya bercucuran. Nah, terluka Tuhan Yesusnya oleh karena manusia, oleh karena dosa-dosa kita. Itulah karena yang menunjukkan bahwa betul Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia, mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, dia rela mati ya, rela mati untuk kita manusia yang berdosa ya. Terus di halaman yang ke-61. Nah, di 61 perintah untuk saling mengasihi. Artinya apa? Bahwa untuk mengasihi adalah perintah Tuhan Yesus. Itu adalah peraturan dari Tuhan Yesus. Harus ya, tidak boleh tidak. Nah, ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Coba baca di situ ya.
Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Kalau misalnya anak-anak mengasihi Tuhan Yesus, berarti anak-anak harus mengasihi adiknya, mengasihi kokonya, mengasihi papa mamanya atau neneknya, ya. Harus mengasihi orang lain. Dan itu berarti dia juga mengasihi Tuhan Yesus. Tidak boleh hanya hanya orang tua yang dikasihi tapi Tuhan Yesus tidak, atau hanya Tuhan Yesus yang dikasihi tapi orang tuanya tidak. Nggak boleh, harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, terus dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi seperti sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat, ya. Di dalam keluarga, di dalam sekolah, dimanapun kita berada, kita harus memulai, ya. Kalau misalnya orang lain tidak mengasihi kita, tidak apa-apa. Kalau misalnya orang lain itu membenci kita, nggak apa-apa, jangan marah, jangan balas, ya. Tetap mengasihi mereka, karena itu yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi, ya. Oke, lanjut di halaman yang ke-62. Di halaman yang ke-62, di situ bagian C. Nah, keluarga mengasihiku. Di sini mau menceritakan bahwa baik ayah ataupun ibu sangat mengasihi anak-anaknya. Coba lihat seorang bapak yang belajar, ya, yang mengajar anaknya belajar tentang Alkitab, ya. Sebagai orang tua harus menuntun anak-anaknya untuk mengenal Tuhan Yesus, ya, untuk mengasihi semua orang, ya. Oke, coba di sini dikatakan Maria dan Yusuf tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka mengasihi Yesus. Itu sebabnya mereka sangat khawatir ketika Yesus hilang dalam perjalanan pulang ke Yerusalem. Nah, pada waktu Tuhan Yesus masih berumur 12 tahun, dia hilang dari papa mamanya. Ternyata dia ada di Yerusalem, dia sedang belajar tentang hukum Taurat, ya. Dia sedang belajar Alkitab, ya. Nah, mereka mencarinya karena papa mamanya sangat mengasihinya, ya. Nah, ini juga contoh-contoh yang sudah ditulis di dalam buku cetak kita, ya. Misalnya cara anak-anak mengasihi papa mama di rumah, merapikan lemari buku dan mainan, habis main dirapikan, habis belajar bukunya disimpan lagi, ya. Atau misalnya papa mengerjakan tugas rumah tangga, misalnya papa juga bisa ngepel rumah, bantu mama. Nah, misalnya ada atapnya yang bocor, diperbaiki, ya. Dan mama juga bisa mencari penghasilan, misalnya jualan kecil-kecilan, ya. Atau misalnya memasak, itu tugas seorang mama yang mengasihi. Nah, coba lihat, ya. Ada dua gambar yang akan kita perhatikan di sini, anak-anak. Di sini gambar yang pertama yaitu di bagian A. Coba perhatikan, ya. Ada seorang anak, ada seorang bapak. Nah, ada seorang bapak, ada seorang ibu, dan ada seorang anak. Perhatikan, anak-anak, perhatikan apa yang sedang mereka lakukan. Itu yang bagian A. Terus yang bagian B, halaman selanjutnya, ada anak yang manjat pohon, ada anak yang tidur, yang bersepeda, atau yang lainnya, ya. Boleh perhatikan apa yang mereka lakukan. Terus yang menjadi tugasnya di sini, gambar mana yang menunjukkan tanggung jawab keluarga yang mengasihimu? Gambar yang A itu atau gambar yang B? Yang mana yang bertanggung jawab di situ, ya? Terus ceritakan apa yang sedang mereka lakukan, ya. Misalnya di bagian A, seorang ibu sedang memasak. Nah, atau yang bagian B, seorang anak yang manjat pohon atau sedang tiduran. Nah, tulis di sini, ya. Oke, lanjut di halaman yang ke-65. Nah, coba perhatikan. Di sini ada gambar seorang bapak dengan ibunya, ya. Ibunya sudah tua, penyakitan, tapi anaknya ini masih tetap mau menolong ibunya, ya.
Karena dia mengasihi ibunya, dia merawat, dia mengobati, dia memberikan makan, dia memberikan minum, ya. Nah, terus di sini seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya, ya. Coba lihat, dia memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Karena di dalam firman Tuhan juga katakan, hormatilah ayah dan ibumu, ya. Kita harus menghormati orang tua kita dengan baik, ya. Oke, tugas yang kedua, halaman 66. Nah, halaman 66, tarik garis misalnya. Terima kasih ya teman-teman. Nah, yang mengucapkan terima kasih ini yang mana? Tarik misalnya di sini yang ada di rumah sakit, ya. Anak yang sedang sakit terus dikunjungi sama kawan-kawannya, dia katakan terima kasih ya teman-teman. Terus yang lainnya tarik garis sendiri, ya. Terus tugas yang ketiga, halaman 67. Nah, tutup huruf X semuanya, misalnya X yang ini, ya, tutup saja atau coret ini, ya, berwarna, ya, tutup semua X-nya, terus baca nanti tulisan apa yang ada di situ. Nah, oke. Kemudian ini yang menjadi tugas kita, dan halaman 67. Nah, kemudian di bagian B, cari lawan kata. Misalnya mengasihi, lawan katanya apa? Membenci. Mendendam, lawan katanya apa? Berdamai. Yang lainnya, ya, teruskan. Oke, demikian mata pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah belajar agama hari ini tentang mengasihi keluarga. Jadikanlah kami anak-anak yang bisa mengasihi keluarga kami, mengasihi Tuhan Yesus, dan mengasihi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.